Hai bro and sis semua, salam bahagia. Ini adalah salah satu hal yang sangat menarik. Biasanya ketika kita mendengar kalimat tentang hukum karma, yang terlintas di pikiran bro and sis mungkin adalah hal yang menakutkan atau yang buruk yang telah terjadi pada seseorang. Hukum karma sendiri memiliki pengertian adalah hukum atau aturan tentang bagaimana satu perbuatan memiliki akibat. Secara terminologi, karma memiliki arti perbuatan atau tindakan. Dan hukum sendiri secara terminologi adalah aturan. Aturan tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi hukum karma adalah aturan tentang bagaimana satu perbuatan membuahkan akibat. Atau secara singkat dapat dimaknai juga sebagai hukum sebab akibat. Dari pengertian tersebut dapat kita uraikan lagi bahwa satu perbuatan atau karma dapat berarti perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jika satu perbuatan baik dilakukan, maka buahnya juga sesuatu yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika satu perbuatan buruk dilakukan, maka buahnya juga buruk. Jadi hukum karma adalah hukum tentang perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Cara bekerja hukum karma adalah mengikuti hukum alam semesta. Karma ataupun perbuatan ketika dilakukan selalu memiliki buah tanpa kita harus mengharap. Karma akan berbuah sendiri sesuai dengan karma yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana kita tidak perlu mengharap-harap bahwa dalam hukum alam semesta ini matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kita tidak perlu mengharapkan matahari akan terbit dari timur dan tenggelam di barat. Mengapa? Karena dalam hukum alam semesta itu sudah pasti bahwa matahari pasti terbit dari timur dan tenggelam di barat tanpa perlu kita harapkan. Demikian pula dalam hukum karma. Kita tidak perlu mengharap. Karma pasti berbuah tanpa perlu kita harap. Apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, atau karma apa yang kita lakukan, maka buahnya akan sama dengan perbuatan yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, maka buahnya akan baik. Jika kita berbuat buruk, maka buahnya akan buruk. Bagaimana caranya agar kita tidak melakukan perbuatan buruk sehingga kemudian memetik buah karma yang buruk? Bro and sis, agar kita senantiasa terhindar dari melakukan perbuatan yang buruk, maka kita haruslah memiliki kesadaran. Kita mulai mengurai bahwa yang dimaksud dengan karma atau perbuatan dapat berasal dari pikiran. Pada saat pikiran kita dipenuhi kesadaran, maka apa yang masuk ke pikiran kita yang kemudian menjadi buah pikiran kita akan selalu netral.
tidak dipenuhi dengan prasangka, tendensi, apa yang terlintas di pikiran akan senantiasa netral, dan apa yang keluar menjadi buah pikiran adalah sesuatu yang kita sadari. Sebagai ilustrasi, pada saat kita menerima satu informasi, pada saat itulah landasan indera kita, yaitu telinga, kontak dengan informasi yang berasal dari luar, kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Pada saat informasi masuk, kemudian disertai penilaian-penilaian yang tidak netral, maka akan menghasilkan pemikiran yang tidak netral. Lalu, bagaimana caranya agar pikiran kita senantiasa dipenuhi kesadaran? Maka, ketika menerima informasi, kemudian timbul pikiran yang tidak baik, maka saat itulah kita mengawasi dipenuhi dengan kesadaran pikiran yang tidak baik itu. Pada saat kita mengawasi, dipenuhi dengan kesadaran, mengawasi pikiran tidak baik, maka pada saat itu kesadaran yang mengawasi semakin lama semakin menguat, sementara pikiran yang tidak baik yang kita awasi semakin lama semakin melemah, dan pada akhirnya pikiran tidak baik tersebut hilang. Itulah cara kita menjaga kesadaran, menjaga netralitas di dalam pikiran, sehingga pikiran tidak membuahkan karma pikiran yang tidak baik. Meningkat kepada perkataan. Perkataan juga merupakan satu karma atau satu perbuatan yang apabila terucap maka akan memiliki buah dari ucapan tersebut. Bila ucapan tersebut baik, maka buahnya adalah baik. Jika ucapan tersebut buruk, maka buahnya juga buruk. Lalu bagaimana caranya menjaga agar kita senantiasa mengucapkan sesuatu yang baik? Bro and sis, kembali kepada step 1 tadi, yaitu yang pertama, kita harus menjaga kesadaran di pikiran, sehingga pikiran tidak membuahkan karma yang buruk. Ketika pikiran kita jaga dengan penuh kesadaran, maka yang memanifestasi di dalam perkataan juga adalah perkataan yang penuh kesadaran dan menghasilkan karma yang baik atau perkataan yang baik, yang buahnya juga baik. Itulah cara menjaga perkataan. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya adalah bagaimana menjaga perbuatan agar tidak memiliki buah karma buruk. Semuanya tidak terlepas satu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika pikiran sudah kita jaga, kita awasi dengan penuh kesadaran, netralitas di dalam pikiran. Selanjutnya, perkataan juga dengan penuh kesadaran kita jaga agar tidak berbuah menjadi perkataan yang buruk. Demikian pula perbuatan dipenuhi kesadaran agar tidak memanifestasi menjadi perbuatan. Jadi bro and sis, dalam tubuh manusia terdiri dari body, mind, and soul, atau body atau badan jasmani. Mind adalah pikiran, soul adalah kesadaran. Dalam rangkaian tadi, badan jasmani kita dan pikiran kita, kesemuanya itu secara harmoni dapat kita seimbangkan dengan adanya kesadaran. Kesadaranlah yang membuat
semuanya menjadi seimbang. Pikiran menjadi netral. Demikian pula badan jasmani pada akhirnya juga akan melakukan perbuatan-perbuatan atau karma baik. Dengan kita mengetahui bagaimana cara hukum karma bekerja, maka kita senantiasa akan melakukan karma atau perbuatan baik. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, maka buahnya juga baik. Tapi ada satu batas yang sangat tipis yang perlu kita ingat di sini, Bro and Sis. Bukan berarti ketika kita melakukan perbuatan baik, maka kita berharap bahwa buah yang baik atau akibat yang baik, atau boleh dibilang pahala akan terjadi pada kita. Kita tidak perlu berharap. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik dengan motivasi bahwa nantinya akan mendapatkan balasan yang baik, maka batas tersebut mulai terasa bahwa kita seperti memiliki pamrih. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik, seolah-olah kita ingin menagih bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, maka akan mendapatkan sesuatu yang baik. Lalu Bro and Sis, kalau begitu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang sebaiknya kita lakukan adalah ketika kita berbuat baik, maka lakukan saja perbuatan baik itu tanpa mengharapkan buah atau akibat atau balasan. Jadi kita perlu menyadari bahwa ketika kita melakukan karma atau perbuatan baik, kita sadari bahwa kita lakukan saja perbuatan tersebut tanpa perlu menagih balasannya, tanpa perlu memiliki pamrih, tanpa perlu memiliki motif ataupun keinginan. Kita belajar untuk tidak melekati. Jika hal tersebut sudah kita lakukan, kita sadari sepenuhnya, kita lakukan saja. Dengan menyadari itu, kita tahu bahwa hukum karma akan berjalan dengan sendirinya. Bahwa akibat baik akan terjadi dengan sendirinya. Tidak perlu diharap. Sebagaimana kita tidak perlu mengharapkan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kita tidak usah mengharap itu terjadi. Demikian pula dengan hukum karma. Cara hukum karma bekerja. Jika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak usah mengharap apapun. Maka buah dari perbuatan baik tadi akan terjadi. Hukum karma berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu kita tagih. Hukum karma berjalan dengan sendirinya. Tidak perlu mengikuti aturan kita. Tidak perlu mengikuti tagihan kita. Semuanya berjalan sesuai dengan hukum alam semesta. Salam bahagia.